Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia dan saya Bima Dirga. Beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, kapal selam milik TNI Angkatan Laut yang dilaporkan hilang kontak hingga kini masih belum ditemukan. TNI mengeluarkan seluruh armada kompeten dalam pencarian kapal selam yang diperkirakan sebanyak 53 orang. Ya, TNI Angkatan Laut juga menggandeng Australia dan Singapura dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut dan jajaran terkait. Pemirsa, kapal selam milik TNI Angkatan Laut yang dilaporkan hilang kontak saat latihan penembakan torpedo di Laut Utara Bali, hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut dan jajaran terkait. Kapal selam dengan nomor lambung KRI Nanggala 402 itu rencananya akan unjuk gigi di depan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 22 April 2021. Pencarian kapal selam yang hilang kontak tersebut sedang dilakukan. TNI mengeluarkan seluruh armada kompeten untuk mencari kapal selam yang diperkirakan berisi 53 orang tersebut. TNI menggandeng Australia dan Singapura dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 ini. TNI telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Singapura dan juga Australia. 7 KRI sudah berada di Banyuwangi, Jawa Timur dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi dan dermaga Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. 7 KRI ini diperbantukan untuk pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang kontak di Laut Utara Bali. Satu persatu KRI dari Angkatan Laut masuk di Selat Bali dan bersandar di Banyuwangi, Jawa Timur. Sudah ada 7 KRI yang berada di 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Wangi dan dermaga Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Ketujuh kapal perang milik Angkatan Laut ini diperbantukan untuk pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di Laut Utara Bali. Ketujuh KRI tersebut adalah KRI Suit Tubun, KRI Layang, KRI Hiu, KRI Cakalang, KRI Hasan Basri, KRI Singa, dan KRI Suharso. Sebelumnya, kemarin dikabarkan kapal KRI Nanggala 402 yang hilang kontak dikabarkan hilang mulai pukul 03 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pihak TNI melakukan pencarian dengan menggunakan helikopter di Laut Utara Bali dan ditemukan genangan yang diduga minyak BBM kapal selam. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut dan jajaran terkait. Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Pedagang baju mulai mengeluhkan turunnya omset penjualan mereka pada pertengahan Ramadan tahun ini. Salah satunya yang terpantau di Pasar Terminal Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Di mana aktivitas di sektor usaha tersebut masih terbilang lesu. Para pedagang mengeluhkan omset mereka yang turun hingga 50%. Pemirsa, memasuki pertengahan bulan Ramadan, penjualan baju di beberapa toko penjual baju lebaran masih terpantau lesu. Salah satu yang terjadi di kawasan pertokoan Pasar Terminal Jajak, Kecamatan Gambiran, di mana lapak dagangan mereka masih sepi dari aktivitas pembelian. Hanya 1 atau 2 pembeli yang terlihat mencari baju. Itu pun mereka cenderung membeli hanya untuk keperluan tambal sulam baju sehari-hari. Di sisi lain, para pembeli sengaja tidak membeli baju lebaran karena harus membagi dengan keperluan yang lain. Pandemi yang belum usai serta penerapan larangan mudik yang digulirkan pemerintah pusat menjadi faktor pemicu kenapa aktivitas masyarakat berburu baju baru kini mulai berkurang. Para pedagang tetap berjualan meski kondisi sepi saat ini
itu pun hanya untuk keperluan sehari-hari. Tidak sedikit toko baju yang biasa berjualan itu pun tutup karena tidak mampu menutupi biaya produksi yang meningkat setiap tahunnya. Bahkan sebagian toko yang buka merumahkan beberapa karyawannya untuk mengurangi beban produksi mereka. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi seperti ini bisa berdampak buruk bagi para pedagang. Oleh karenanya, solusi yang tepat dari pemerintah diharapkan mampu memulihkan kondisi ekonomi seperti semula. Mahmud, salah satu pedagang, menyampaikan, dibandingkan tahun sebelumnya, omset penjualan baju miliknya mengalami penurunan dengan tingkat penurunan hingga 50%. Kini dirinya masih berusaha optimis, dagangannya bisa laku serta ekonomi bisa normal kembali. Kalau dibanding dari tahun kemarin, kayaknya tahun ini ada penurunan. Kalau sebelum pandemi dibanding sekarang itu penurunannya di bawah 50%. Ya, salah satu penyebabnya mungkin perekonomian yang tidak lancar. Di samping itu sekarang ada himbauan dari pemerintah, orang-orang sendiri kan dilarang mudik gitu. Ya mungkin lah itu penyebab salah satunya itu. Ya kalau kita itu berusaha untuk optimis saja. Kalau nggak optimis artinya berarti kita akan nggak ada semangat untuk kerja nanti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Peran pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai agen perubahan, seperti pemuda yang tergabung dalam Generasi Gambiran atau Genggam yang menggagas acara Pasar Ramadan. Acara ini digelar demi meningkatkan perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini pula, para pemuda sekaligus belajar mengenai cara berdagang. Pemirsa, nilai keberadaan Pasar Takjil Ramadan mampu mendongkrak perekonomian warga Desa Gambiran di tengah pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang turun, tidak ada salahnya memperbolehkan masyarakat berjualan. Karena pasar takjil menjadi sektor bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk meningkatkan perekonomian di desanya. Penjual dan pembeli saling membutuhkan dengan hadirnya Pasar Ramadan ini. Pada intinya, dalam kegiatan tersebut, sepanjang protokol kesehatan harus diberlakukan. Sebab selama kurun waktu setahun berjalan ini, masyarakat sudah sadar betul dengan bahaya pandemi COVID-19. Kesempatan dan kelonggaran kepada mereka untuk berdagang asalkan tidak melanggar protokol kesehatan. Dengan tidak meninggalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus berupaya dan patuh pada peraturan. Seperti halnya kelompok pemuda yang tergabung dalam Generasi Gambiran atau Genggam tengah mengadakan pasar takjil Ramadan. Berbagai olahan, makanan dan minuman, menu berbuka puasa ditawarkan oleh pemuda setempat yang memenuhi stan pasar takjil bertempat di Dusun Kerajaan 2 Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran. Pasar takjil di Dusun Kerajaan 2 ini tidak sekedar sebagai wahana untuk jual beli makanan. Hal ini juga bertujuan untuk menyemarakkan suasana bulan suci Ramadan. Selain itu, serta untuk mengisi waktu selama Ramadan sekaligus sebagai wujud partisipasi, sebagaimana untuk meningkatkan pendapatan sumber ekonomi tambahan warga di masa pandemi saat ini. Hal tersebut juga semata untuk mewarnai kegiatan bulan Ramadan. Kelompok Genggam mengadakan pasar takjil juga bermanfaat sebagai pengenalan dan pembelajaran kepada anggota yang mayoritas muda-mudi menjadi pelaku usaha. Sebagian besar barang yang dijual diambil dari masyarakat sekitar untuk dijual belikan dalam pasar takjil yang buka selama bulan Ramadan. Kelompok pemuda Genggam ini ambil sikap tegas untuk memilih bangkit dalam menghadapi masa pandemi agar bisa menambah penghasilan tambahan di bulan Ramadan. Terinisiasi dalam bingkai pemberdayaan masyarakat sekitar, hal ini semata untuk menciptakan sebuah kegiatan dalam bentuk peningkatan pendapatan keluarganya. Ini Pasar Ramadan Genggam. Nah, ini pasar takjil Ramadan yang diselenggarakan oleh teman-teman Genggam untuk mewadahi, memfasilitasi
warga sekitar ingin menitipkan barang-barangnya, kita yang menjualkan. Jadi semua warga antusias untuk perekonomian mereka biar meningkat. Terus kami juga memberdayakan teman-teman genggam supaya belajar wirausaha. Jadi bagaimana cara memberikan pelayanan yang bagus pada pembeli dan usaha mikro yang bagus untuk melancarkan program pemerintah Banyuwangi menghidupkan perekonomian dalam masa pandemi ini. Jadi UMKM kami akan melaksanakan semampu kami membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ini saat ini kami mengadakan mulai awal Ramadan bulan ini, insya Allah sampai menjelang Lebaran nanti. Terus kalau teman-teman genggam itu semangat dan warga sekitar yang menitipkan barang-barang itu antusias, insya Allah tahun depan kami akan melaksanakan lagi. Harapan kami pihak-pihak terkait pemerintah memberikan waktu atau memberikan pandangan pada kami bahwa kami ini para pemuda antusias sebenarnya untuk wirausaha, tapi karena kendala dari segi fasilitas dan modal kami hanya sebatas genggam ini hanya memberi wadah lah. Dari adanya kegiatan inilah penjual maupun pembeli sangatlah memberikan antusias yang luar biasa. Terlihat bagaimana jajanan yang dijual belikan tak lama sudah habis terjual. Serta memberikan bukti bahwa adanya pasar takjil ini memanglah sebagai wadah untuk membantu para pelaku UMKM menyalurkan berbagai usahanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan, dan sampai jumpa.